Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bi jahin nabi wal ashabi wal ali. Bismillahirrahmanirrahim. Akan kita bahas pada malam ini berkaitan masalah taubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu dipahami bahwa manusia itu punya karakter sifat menunda. Terutama dalam masalah taat, dalam masalah ibadah, dalam masalah bertaubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siyahi ahlin nar minat taswif. Sesungguhnya jeritan yang paling banyak daripada penduduk neraka adalah mereka yang suka menunda daripada kebaikan. Jadi orang-orang yang menjerit dari neraka itu siapa? Yang suka menunda. Maka jangan tunggu besok. Bersegeralah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asal kita ini benar-benar taubah kepada Allah, maka insya Allah akan kabulkan daripada taubah kita. Syaratnya taubah adalah an-nadam, benar-benar ada penyesalan. Kita berazam tidak mengulangi lagi. Karena kita tahu agama itu intinya ada dua. Taat, kemudian menghindari maksiat. Intinya dua ini. Anda sukses taat, Anda sukses mengatur waktu yang Allah berikan kepada Anda, umur, harta, kesempatan, kesehatan, kekuatan, hidup di dunia, Anda mampu mengkondisikan untuk diisi taat dan menjauhi maksiat, sukses sudah Anda. Intinya dua hal ini. Ad-dinu syatran, at-ta'ah wal ma'siyah. Agama ini dua ini intinya. Namun ketika Sayyidina Al-Imam Hasan Basri ditanya, mana ini amal yang paling utama? Haji, salat, bersedekah? Maka ketika dijawab menghindari maksiat, beliau pun mengatakan benar. Amal itu yang paling utama atau masuk kategori paling berat menghindari maksiat. Ini paling berat. Kenapa demikian? Karena kalau taat, maaf, yang terlaknat itu juga pandai taat. Siapa? Iblis. Karena kalau bicara taat, puasa, mungkin maaf kita dengan orang Buddha kalah kita puasanya. Yang namanya taat banyak orang bisa, banyak orang mampu, ya. Tapi yang namanya menghindari maksiat, tidak melanggar perintah Allah, tidak ikut-ikutan di dalam durhaka kepada Allah, maka hanya orang-orang yang Allah khususkan daripada orang yang Allah cintai.
Maka ketika orang mungkin dahulu lalai kepada Allah, dia dosa kepada Allah, kemudian dia tobat, berubah kedudukannya. Sebelum tobat dia disebut aduwullah, musuhnya Allah. Tapi setelah tobat langsung dia dapat gelar Habibullah, kekasihnya Allah. Ya. Jadi orang itu kalau udah tobat langsung gelarnya apa? Habibullah, kekasihnya Allah. Karena konsepnya gini, kita ini punya hati. Hati itu kalau diisi dengan maksiat, dosa, melanggar perintah, maka hati itu menjadi gelap. Kemudian karena terus bertubi-tubi, bahkan menjadi hatinya keras. Tapi kalau kita isi dengan ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, nurut sama perintah Allah, nurut sama agama, nurut terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi udah bilang enggak, ya enggak, tidak pakai tawar-tawaran. Maka hati itu akan penuh dengan cahaya. Ketika dua hal ini berkumpul, kegelapan sama cahaya, mana yang menang? Gelap sama cahaya, mana yang menang? Cahaya. Ya, artinya ketika Anda kembali kepada Allah, walaupun dulu gelap gulita, banyak maksiat, banyak dosa, sekarang Anda kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat, nurut sama Allah, maka secara otomatis gelap akan tergeser berganti cahaya. Sama dengan datangnya sabun kepada baju yang kotor. Kalau udah ada sabun, kotorannya hilang. Tapi bagi satu jenis kotoran yang membandel, itu biasanya karena terlalu tertumpuk. Lha kita sabun kok gak tedas iki. Berarti masalahnya apa? Kotorannya tertumpuk. Atau mungkin dosa besar. Kalau dalam urusan baju niku kotoran niku napa sing dosa besar iki? Plutu gedang ya. Ini corak manusia dosa besar itu. Kapak-kapaknya panggah meteges. Demikian dosa. Berarti dari sini, ya, seperti halnya seorang raja, dia tidak akan menerima pakaian yang kotor, pakaian yang jelek. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau menerima hati hambanya yang kotor banyak dengan dosa. Raja iki njale resik kabeh, kelambi apik kabeh. Ngene apa nggih? Raja, Pak. Demikian Anda kepengin berada fi jiwarillah, di sampingnya Allah, harus bersih semuanya. Maka daripada itu, ya, selama kita mau bertobat kepada Allah, maka Allah menunggu kepada kita. Satu ketika Allah kasih wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam. Di dalam wahyunya Allah mengatakan, "Lau ya'lam al-mudbiruna anni kaifa intidhari lahum wa rifqi bihim wa syauqi ila tarki ma'asihim lamatu syauqan ilayya wa taqatta'at awsaluhum min mahabbati." Wahai Daud, kata Allah, kalau seandainya orang-orang tuh yang sementara ini banyak hidupnya berpaling daripada aku Allah, dia lebih aktif
terdepan di dalam tempat-tempat yang lalai daripada aku Allah, bahkan durhaka kepada aku Allah, bahkan menantang aku Allah. Kalau seandainya orang yang seperti itu dia tahu bahwa aku Allah selalu menunggu kembalinya dia kepada aku, bahwa aku Allah selalu rahmat belas kepada mereka, bahwa aku Allah selalu rindu kalau dia tinggalkan itu maksiat. Kalau seandainya dia tahu semua itu, lamatu syauqan ilayya, pasti dia menjadi orang akan mati karena rindunya kepada aku Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ros-rosan, iya, pergelangan daripada tulang belulang mereka bisa terpotong-potong karena cintanya kepada aku Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda berbuat salah kepada orang, Anda kemudian takut. Anda udah mikir pasti udah saya akan dituntut. Ternyata dia malah belas kepada Anda, memaafkan, malah mengganti uang kepada Anda, malah Anda disangoni. Ya apa kira-kira? Cinta nggak kepada orang tersebut? Hakikatnya kita udah salah kepada Allah. Kita udah terlalu sering menyakitkan, menentang, durhaka kepada Allah. Ternyata Allah selalu menunggu kepada kita. Allah masih belas kepada kita. Allah rindu kalau kita meninggalkan itu maksiat. Maka pasti kamu akan mati rindu kepada Allah. Bahkan saking rindunya bisa jadi pergelangan daripada tulang belulang kamu terpotong-potong karena bangganya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sikap Allah kepada orang yang lalai, kepada orang yang berpaling. Bagaimana kepada Anda yang selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau Anda selalu menghadap kepada Allah, ya Daud hadi iradati fil mudbirin anni, itu keinginanku kepada mereka yang berpaling daripada aku. Fa kaifa iradati lil muqbilina alayya. Lantas kayak apa wahai Daud, kata Allah, kepada mereka yang selalu menghadap kepada aku, yang hidupnya ditumpahkan untuk membela agamaku dan ajaranku, yang hartanya tidak menunggu besok ketika dibutuhkan daripada syariatku, yang waktunya, yang tenaganya, pribadinya, keluarganya, rumahnya, semuanya selalu dibantukan untuk menolong daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada mereka bagaimana? Tentu lebih dan lebih. Bagaimana Allah akan menghadap kepada orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahukah kamu wahai Daud, kata Allah, sesungguhnya seorang hamba itu paling dia butuhnya kepada Allah di saat mungkin dia ngerasa nggak butuh kepada Allah. Artinya di saat dia udah ngerasa dirinya cukup, nggak perlu lagi dengan Tuhannya Allah, justru keadaan seperti itulah dia sangat butuh kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah pun juga menyatakan, paling rahmatnya aku Allah, paling belasnya aku Allah kepada hambaku di saat dia sengaja berpaling kepada aku Allah. Dan paling besarnya kedudukannya hamba itu di sisi aku Allah, paling agungnya, hebatnya seorang hamba itu di sisi aku Allah di saat dia mau taubah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tapi memperbanyak rojak kembali dan taubah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Orang itu kalau udah tobah pasti diterima oleh Allah. Kalau ada orang nyangka taubat tidak diterima oleh Allah, ya
seperti datangnya waktu keluar matahari, namun matahari nggak mampu mengalahkan daripada kegelapan, nggak mungkin. Gimana mungkin? Matahari datang, petenge panggang ngengkel, apa hilang? Hilang sudah. Kalau ada orang menyangka dia tobat tidak diterima oleh Allah, seperti datangnya matahari, dia menyangka, mengira gelap tidak akan bisa hilang. Enggak. Iya. Insya Allah. Oleh karena daripada itu, sudahlah. Betapapun dosa kita banyaknya, kalau udah di hadapan Allah dengan pengampunan Allah, maka insya Allah dosa kita senantiasa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman jangan bangga dengan ya, bahkan jangan remehkan dosa kecil. Jangan continue kalau berbuat dosa walaupun itu kecil. Benar-benar kita taubah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan di sini. Lallahu afrahu bitaubati abdihil mu'min. Allah itu sangat-sangat suka, seneng, merasa girang kalau hambanya mukmin mau kembali dan bertobat kepada Allah. Seneng. Bahkan digambarkan, kalau seandainya Anda berjalan di tengah padang pasir, sejauh mata memandang tidak ada pepohonan dan tidak ada perkampungan. Ya, kemudian di tengah perjalanan dengan onta Anda yang tentu bekal perjalanan yang jauh di atas padang pasir itu Anda membawa di atas onta, mulai makanan, minuman, pakaian dan yang lain sebagainya. Di saat Anda ngerasa capek, kemudian Anda istirahat sejenak. Setelah itu sampai saking capeknya di saat Anda istirahat tertiduran. Bangun tidur, onta beserta makanan, pakaian, minuman yang ada di dalam onta hilang, nggak ada. Ya apa kira-kira? Ya apa kira-kira Pak? Meripat menteleng rene wit. Meripat menteleng ora enek perkampungan. Bondone sampean kabeh nglumpuk nek nggur punggunge unta, mampen mudhun tinggal ngletak gak enek untane, gak enek panganane blas. Anda berusaha mencari, melaku ke arah depan sekian jauh menteleng gak ketara. Bingung, nganan menteleng gak ketara. Ngidul, ngiri gak ketara terus. Akhirnya wis balik nek nggone mang. Lek tambah ge mlaku tambah entek apa tambah tenagane. Wis semper lempoh loyo wis mikire mati karo turu karo keluwen. Ya, akhirnya timbane tak nggih mlayu nggih golek rono rene rene ujunge alah bablas nglithak weh. Wis mati karo turu karo keluwen. Iso turu gak kira-kira? Pas ngletak wis mikire mati wis lempoh niku. Lelalah pas di tengah tidak sadarnya wis mikirnya udah meninggal. Tiba-tiba onta dan seluruh daripada bekal dan makanannya ada di sampingnya. Ya apa senenge kira-kira? Hah? Senenge pripun kira-kira? Wow. Saking senenge dalam kitab Ihya disebutkan ini kalau ngomong matur suwun karo Gusti Allah kuwalik sampean. Kuwalik primpun? Ya, alhamdulillah Engkau ya Allah sebagai hambaku dan aku sebagai Tuhanmu. Sampai kuwalik. Dan Allah lebih senang melebihi lelaki tadi ketika hartanya kembali, senang Allah lebih senang taubatnya seorang hamba melebihi daripada lelaki tadi yang hartanya kembali. Makanya Masya Allah ya,
Jadi benar-benar kita ini tidak ada, mumpung masih hidup di dunia, masih banyak kesempatan sudah. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Kemudian suka tobatnya kepada hamba. Seneng niku alamate tobatnya ditampa napa mboten? Lek seneng kira-kira Allah nampa napa mboten? Gak mungkin seneng gak nampa. Pasti sudah alamat diterima. Demikian dalam hadis yang lain, innallaha azza wa jalla yabsitu yadah bitaubah limusillal fi'lan nahar. Allah itu selalu membentangkan kedua tangannya kepada tangannya untuk menerima taubah kepada si pelaku dosa, si pendosa malam. Dibentangkan sampai siang. Dibentangkan lagi di siang untuk pendosa ya yang daripada malam. Artinya Allah membentangkan tangannya. Berarti di sini membentangkan tangannya kepada siapapun hamba yang mau taubah, berarti apa? Allah itu talib, mencari-cari kepada orang yang taubah. Padha karo sampean nguncalne jaring niku nggih. Napa jenenge? Ciduk. Jolo. Golek iwak niku lho nggih. Saman buka, kenapa? Mau mencari. Golek iwak sing klendran gen cedhek karo sampean. Mau sampean angkat, mau Anda bawa ke rumah, teman lah iwak digoreng nyun sewu. Demikian Allah membentangkan tangannya, siap menerima taubah kepada pendosa di malam hari, pendosa di siang hari. Mencari itu menunjukkan pasti Allah menerima taubatnya orang yang mau taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu amal sae niku saged menghapus daripada dosa. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Makanya disebutkan dalam riwayat Sayyidatuna Aisyah, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini pertanyaannya. Ayadkhul ahadun min ummatika al jannata bighairi hisab? Ayadkhul, apakah masuk ahadun min ummatika, seseorang dari umatmu, al jannata, kepada surga, min ghairi hisab, bi ghairi hisab, tanpa ada hisab? Adakah ya Rasulullah umatmu ini yang nanti masuk surganya tanpa ada hisab? Qal, maka Nabi menjawab, na'am, iya, ada umatku masuk surga tanpa hisab. Man, kata Nabi, zakara dhunubahu fabaka. Siapa mereka ya Rasulullah? Man, orang, zakara, yang kemudian dia ingat, dhunubahu, terhadap dosa-dosanya, man, karena dia mengingat dosa-dosa yang lalu, akhirnya fabaka, dia menangis. Maka menangis yang karena ingat dosa yang telah lewat, itulah mereka yang nanti akan masuk surganya Allah tanpa hisab. Jadi orang taubat, ingat dosa, menangis, ini luar biasa ini. Disebutkan sebagai dijanjikan oleh Nabi, mereka adalah orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Ya Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan kesalahan, kemudian taubah kepada Allah, akhirnya diterima. Jibril pun langsung memberikan ucapan selamat. Mikael juga demikian, mengucapkan selamat. Maka daripada itu Sayyidina Umar ibn Khattab beliau mengatakan, ijlisu ila tawabin fa innahum araqqu afidah.
ijlisu lek lungguh, lek gabungo tempat-tempat duduknya orang-orang yang selalu kembali kepada Allah, orang-orang yang selalu taubah kepada Allah. Kenapa? Fa innahum araku afidah, mereka adalah orang yang hatinya lentur, hatinya lemas. Lungguh karo wong-wong sing tobat niku penak, ayem, gak panas-panasan. Saman lungguh karo bos sing diomongni kesugihane kekayaane, kira-kira teko omah pengen ngutuyul mboten? Wah, lek kita ra nutut aku arep nyalip dae, kudu gawe solusi. Tapi ngepet dan yang lain sebagainya. Allah. Tapi kalau sampai lungguh karo wong-wong sing ahli taubah, insyaallah sing enek krasane nek sanding kumang nyeritane lek dhek ngene gak duwe apa-apa tapi ngrasa seneng, ngrasa bahagia, tetap iso gabung kepada tempat-tempat yang baik. Perhatikan itu, Bani Israel itu yang membunuh kepada 99 orang. Teko iki wong paling alim di petak tekoki. Ora didudane wong sing paling alim, tapi didudane wong ahli ibadah. Ya, akhirnya tangklet yai ahli ibadah, duduk yai sing alim nggih. Kula wis mateni wong 99 pengen tobat. Saged mboten? Wah, wis gak iso kok kaen dosamu. Babat pisan akhirnya yai ini. Kenapa? Karena tanyanya siapa? Ahli ibadah. Karena ahli ibadah itu dengan orang alim kedudukannya jauh. Ya, ahli ibadah itu dengan orang alim kedudukannya seperti Nabi dengan sahabat Nabi yang paling rendah. Tapi ingat ya, yang dimaksud ahli ibadah adalah ibadah yang dengan dasar ilmu. Kalau ada orang ibadah nggak pakai dasar ilmu, namanya bukan ahli ibadah, ahli ketipu namanya. Akhirnya, wah saya jangan tanya orang kayak gini, saya tanya kepada orang alim, tunjukkan saya di mana. Diarahkan kepada orang yang paling alim. Tanya, saya udah membunuh, awalnya 99, tanya kepada ahli ibadah, dijawab enggak, saya bunuh, sekarang 100, gimana ini? Maka dijawab, lebih besar pengampunan Allah daripada dosa kamu sudah. Cuman syaratnya, wis ojo manggon karo kumpul karo wong sing suka berbuat dosa. Sampeyan kudu pindah ke lokasi ini sampean. Pindah omah. Berangkat ke sana. Ya, berangkat sana, gabung ke sana. Akhirnya berangkat di tengah jalan meninggal. Perhatikan, dorong sempat sholat, dorong sempat taubah, dorong sempat baca Quran, dorong sempat daripada lakukan daripada taat. Di tengah jalan meninggal, datang malaikat azab. Datang juga malaikat rahmat. Akhirnya datang satu malaikat yang menyerupai manusia yang menengah-nengahi. Sudahlah, tempat mati sama tujuannya mana? Lebih dekat mana? Sama tempat mati daripada rumah atau daerah yang ditinggal daripada tempat maksiat. Ternyata lebih dekat kepada tempat ibadah cuman terpaut 1 jengkal, sakilan dong. Namun sakilan nggih. Bahkan dalam satu riwayat Allah memerintahkan kepada bumi, kamu yang dekat dengan ibadah, wahai bumi, melipat. Tapi kamu, bumi yang dekat dengan tempat maksiat, menjarak, menjauh, molor. Allah kalau udah perintahkan nggak bisa membangkang itu bumi. Ya, seperti tangan saman kongkon kon ngalor yang ngalor, gimana? Nate tangan saman kon ngalor malang idul. Nate mboten? Halo? Tangan sampean kon jukuk ora gelem, moh. Senajan mbok kon jukuk ngengek, gelem apa ora kira-kira? Ora ketang minggring-minggring. Hakala, bumi enggak bisa nolak terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pembelaan Allah kepada orang yang sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Cuman syaratnya
jangan mengkondisikan diri gabung kepada ahli maksiat. Disebutkan dalam satu cerita Nabiullah Isa alaihissalam berjalan dengan para hawari. Dia menjumpai satu kampung penduduknya meninggal semuanya. Penduduknya apa? Meninggal. Ya Allah, iki kok mati bareng-bareng en apa iki? Lek mati gentenan, insya Allah satu ngubur, satunya ngubur. Ini enggak mati bareng geruduk. Akhirnya munajah kepada Allah, pengen supaya yang mati ini dihidupkan. Mau saya ambil pelajaran, tak takok. Nyapo kok mati bareng? Ono opo? Kesalahan apa yang terjadi? Ya, setelah lama munajah, ada satu orang yang bisa ditanya. Dia menjawab, kenapa kamu seperti ini? Kok mati semuanya? Ada apa ini? Apa kesalahan Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dikatakan, ya Nabiullah Isa alaihissalam, saya ini tidak pernah bermaksiat. Akan tetapi kadang-kadang saya mencocoki terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Ya, hidup saya itu banyak kesamaan dengan orang-orang yang maksiat. Sampai ketika mereka mengadakan satu pesta daripada maksiat, saya nggak gabung, tapi saya juga nggak pergi dari lokasinya. Ketika datang azab, kena semuanya, dan saya termasuk. Dan saat ini saya lihat mereka orang-orang yang maksiat telah dipakai daripada pakaian-pakaiannya daripada neraka. Dan sementara saya berada di tepi daripada jurang neraka, tidak tahu nasib saya, mau saya didorong atau saya diselamatkan. Perhatikan ini, orang yang gak bermaksiat, tapi dia tidak beranjak daripada tempat maksiat, kena efek. Masya Allah. Jadi benar-benar maksiat itu mengundang amarah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengundang azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu sebaliknya, tempat-tempat ilmu, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat zikir, bumi yang Anda buat sholat, bumi yang Anda buat taat kepada Allah, Anda buat untuk zikir kepada Allah, maka dia membanggakan kepada bumi yang ada di sampingnya. Ya Allah, Bon, sing jelas, ayo posisikan Anda, posisikan kita kepada tempat-tempat turunnya rahmat Allah. Jangan salahkan siapa-siapa. Kalau memposisikan kepada tempat turunnya azab, tempat lalai, tempat maksiat, atau waliyadzubillah min dalik, tempat syiarnya orang-orang kafir. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bertepatan malam ini malam apa? Kayaknya raruh sampean. Ini bukan tahun barunya orang Tahun barunya Islam bulan apa? Haram. Kalau mereka non muslim merayakan, wajar. Kenapa? Karena ajaran mereka. Tapi kalau muslimin merayakan, ini tidak wajar. Perhatikan itu hadis Nabi Muhammad SAW. La tattabi'anna sunana man qablakum sibron bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu hujra dabbin tabaktumuh.
sungguh kamu itu nanti akan diproses sama orang-orang itu sebelum kalian. Kamu akan terus mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka, setapak demi setapak, sejengkal demi sejengkal, sampai kalau seandainya mereka masuk lubang biawak sekalipun kalian akan mengikutinya. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, apakah orang Yahudi, orang Nasrani? Maka kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Karena Allah sudah sangat tegas mengatakan di dalam ayatnya, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasrani itu nggak pernah ridho kepada kita sebagai orang Islam, nggak pernah ridho Anda menjadi orang Muslim, nggak ridho sampai Anda ikut kepada mereka, tradisi mereka, ajaran mereka, kebiasaan mereka, kebudayaan daripada mereka. Makanya sering Nabi itu kalau kasih syariat berusaha tidak ngikut daripada orang Yahudi. Lihat itu puasa Asyura tanggal 10 Asyura. Ketika Nabi pulang daripada Madinah, mendapat orang Yahudi berpuasa, ditanya, hari apa ini? Tanggal 10 Asyura, hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa, menenggelamkan daripada aduwahu, musuhnya Allah, Fir'aun alaihi la'natullah. Kenapa kalian berpuasa? Syukran ala najati Musa, sebagai ungkapan syukur terhadap selamatnya Nabi Musa. Maka kata Nabi, ana ahqqu bi Musa minkum, aku lebih berhak untuk mensyukuri keselamatan Nabi Musa daripada kalian semuanya. Akhirnya Nabi pun mensyariatkan puasa tanggal 10 Asyura. Tapi Nabi ngajari kalau bisa sebelum 10 juga puasa, supaya nggak sama dengan kebiasaan orang Yahudi. Ojo bodoh. Ya, jangan sama dengan Nasrani, jangan sama. Makanya Nabi lihat itu, man katsara sawada qaumin fahuwa minhum. Siapa orangnya memperbanyak sawada qaumin, satu tradisi kebiasaan daripada satu kaum, fahuwa minhum, hati-hati dia dimasukkan kepada itu kaum. Makanya harusnya tahun baru Masehi itu kita biasa tidak menjadikan istimewa. Jangan ada takzim. Hati-hati kalau ada takzim. Apa itu takzim? Mengagungkan, karena itu bukan syiarnya orang Islam. Kalau seandainya mungkin saat ini banyak orang yang lalai kepada Allah, ya, dengan acara apanya, misalkan maksiatnya, dangdutnya, khomernya, perzinaannya dan lain sebagainya, maka berarti saat yang tepat itu Anda kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sholat setelah maghrib ya disebut sholat awabin? Karena saat itu banyak orang lalai kepada Allah. Pagi kerja sampai sore dapat gaji, setelah maghrib jalan-jalan. Banyak orang lalai, Anda kembali kepada Allah. Namanya sholat apa? Awabin. Sholat itu sholat yang punya kedudukan. Demikian di tengah malam, di saat orang larut dengan tidurnya, Anda kembali kepada Allah, Anda punya kedudukan. Perhatikan. Berarti dari sini, ayo malam seperti ini kita perbanyak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kumpul baca sholawat, dzikir, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin mohon diberi aman semuanya insyaallah. Ya, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus bisa mensiarkan syiarnya daripada Islam, bukan syiar selain daripada Islam. Masyaallah. Semoga-moga ya Allah, tahun baru Islam kita jika bisa memaksimalkan untuk beribadah kepada Allah. Amin Allahumma. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sementara pengajian sampai sini dulu. Insyaallah bar niki monggo kami ajak bergabung ke majelis Habib Hasan Asy-Syifa. Kita bermajlisan baca sholawat bukan dalam rangka merayakan. Salah sangka niku. Bukan merayakan.
Ya, justru kepingin kita kembali kepada Allah dengan membaca sholawat, bukan lalai, bukan kemudian dengan khomernya waliyatubillah min dzalik.